Selamat malam semua. Ini yang berkumpul ini adalah kekuatan nyata, luar biasa. Dan ini adalah orang yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia besar. Jadi sebelum saya sampaikan pidato saya yang pertama, saya akan sampaikan horas untuk kita semua. Jua-jua, menjua-jua. Yang pertama, saya menyampaikan hormat yang sangat besar kepada semua pembina, terkhusus untuk Pak Payaman Simanjuntak yang hadir di tempat ini sebagai pendiri pertama sekali tahun 95. Tepuk tangan untuk Pak Payaman. Kekuatan dan roh Yayasan Pencinta Danau Toba tidak lepas dari Profesor Dr. Payaman Simanjuntak, dan yang tidak bisa kita lupakan juga almarhum Profesor Dr. Median Sirait. Sekalipun saya menyampaikan dua nama yang sangat monumental, nama yang sangat mempengaruhi kita ini, kedua tokoh ini menjadi roh penyerta menguatkan kita akan maju ke depan. Jadi kita tepuk tangan untuk Profesor Payaman. Kemudian ada banyak tokoh di sini yang saya hormati. Abang SM Abu Bolon, Ketua Batak Center. Ada Abang Jenderal Erwin Tobing, abang yang luar biasa. Ada pembina di sini, Ibu Arta mewakili kaum ibu, dan ada pembina yang sudah pertama tadi duluan pergi karena ada tugas ke Filipina, Pak Martua Thomas Sirait. Dan sesungguhnya Profesor Tunggul juga akan hadir, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, dia menitipkan salam untuk kita semua. Pada semua pengawas yang terhormat, pengawas, saya sampaikan di sini Abang Jerry yang menjadi ketua adalah sahabat yang tidak bisa lepas dengan kekuatan kami setiap hari. Tetapi juga banyak pengawas-pengawas yang lain yang tidak bisa lepas dari kekuatan Yayasan Pencinta Danau Toba selama ini. Salam hormat untuk semua pengawas, salam hormat untuk semua pembina. Kepada semua pengurus, saya menitipkan pidato saya, tetapi terlalu panjang sehingga tidak cukup waktu untuk saya bacakan. Saya hanya mengambil intisari dari perjuangan kita melalui sejarah yang panjang. YPDT ini didirikan oleh founder yang luar biasa dari semua puak yang ada di kawasan Danau Toba, puak Batak Toba, Karo, Pak, sama Simalungun, Akola. Dan itu satu kekuatan besar dipertemukan untuk menyelesaikan persoalan kawasan Danau Toba yang danau dan air itu mempertemukan emosional, sosio, eko, budaya di kawasan itu. Bagaimana dikembalikannya kota itu, daerah itu menjadi daerah sesungguhnya, menjadi warisan generasi kita ke depan dengan 5 tujuan yang ditetapkan oleh YPDT. Pertama sekali, mempertahankan air Danau Toba itu bersih sesuai dengan standar baku air minum. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertahankan kuantitas. Tinggi air itu 903 sampai 905 dpl di atas permukaan laut. Yang ketiga, mempertahankan keanekaragaman hayati, fauna, flora di sana supaya tetap lestari. Sehingga semua yang namanya tanaman endemik dan hewan endemik itu kekayaan luar biasa yang tidak boleh punah sesungguhnya. Yang keempat,
melestarikan adat budaya kearifan lokal kita supaya itu menjadi identitas dan identitas kita sepanjang zaman. Yang kelima, menggunakan segala ilmu teknologi pengetahuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba. 5 tujuan utama ini menjadi sasaran utama kita. Bagaimana kita bisa mencapainya? Tentu kita harus bersatu padu, makanya visinya adalah menjaga hubungan yang baik dengan semua stakeholder, khususnya dengan pemerintah. Kita adalah mitra strategis dari pemerintah, sehingga kita adalah sahabat dan kawan sekerja dari pemerintah. Kita akan cari jalan keluar dengan BOPDT, sekalipun ada kontroversi. Kita akan cari jalan keluar dengan semua lembaga-lembaga negara, walaupun ada perbedaan. Tadi kita sudah bicara antara HAM, ekonomi kapitalis, dengan ekonomi kerakyatan. Tadi kita sudah bicara soal HAM yang diperhadapkan antara sebuah pendekatan kapitalis dengan sebuah pendekatan lingkungan hidup yang tentu itu sering bertabrakan. Tetapi saya yakin di sini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan nyata. Dan seperti yang disampaikan oleh Abang Parlin, kita bisa berkata-kata di sini, tetapi yang di darat itu tidak dapat berbuat apa-apa. 1000 kata di sini, tapi 1 langkah puncak di sana tak bergerak, karena gap yang terlalu jauh antara kita di sini dengan sahabat-sahabat kita di sana, sehingga kita harus mencari jalan keluar. Kita harus hadir di sana, sekalipun tidak dengan jiwa raga kita, tetapi kita harus dengan harapan yang hidup terhadap mereka, sehingga tubuh kita ini sekalipun di Jakarta tetap berjuang dengan kompetensi masing-masing. Tidak harus semua balik ke kampung, karena apa yang ada di dalam pemikiran kita bukan hanya yang tangible, bukan hanya yang dapat dilihat mata, tetapi juga yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang ada di sini kekuatan intangible, kekuatan tangible seperti yang disampaikan tadi sama Pak Marwar Siahan, bahwa yang telah kita bangun sekarang itu adalah tangible, yang relatif terukur dan akan binasa. Tetapi kita akan mencari kekuatan dan kita akan hidup di dalam sebuah kekuatan intangible. Kalau satu kata di Amsal yang menarik, kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan rahasia, dan itulah yang akan kita singkapkan dengan iman yang ada pada kita. Kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan rahasia, lalu kitalah yang akan menyingkapkan itu, karena kita diberi kuasa. Dan itulah kekuatan intangible, misteri sejak ada penciptaan dan misteri sampai akhir zaman, bahwa kita akan ada di sana walaupun binasa di dalam artian harfiah, badan yang binasa, tetapi kehidupan kita tidak akan pernah terhapus dari zaman ke zaman, karena kita memiliki kehidupan yang akan tetap selama-lamanya. Harapan itulah kepada semua pengurus, karena apa tadi disampaikan, kita memilih lagu yang namanya Ku Utus Kau tanpa pamrih, karena yang kita cari bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Apa yang terlihat itu sangat terukur, tetapi apa yang tidak terlihat itu sangat sempurna. Akhir kata, pada semua pengurus, sahabat-sahabat saya, kita tidak akan apa-apa kalau tidak ada kekuatan yang luar biasa yang menyertai kita. Kita tidak apa-apa kalau sendiri, tetapi kita menjadi luar biasa kalau kita bersama-sama. Di sini ada kekuatan besar, tapi kalau sendiri-sendiri tidak akan berdampak apa-apa. Semoga
semua pengurus yang telah terpilih bisa melanjutkan perjuangan dari pendahulu kita, dan kiranya kita diberi kuasa dan kekuatan untuk melaksanakan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas.